Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat, hidayah serta taufiknya kepada kita semua. Sehingga pada pertemuan hari ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berusaha memperbanyak amal saleh, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini diberikan ridho dan juga pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga, sahabat serta umatnya yang senantiasa terus berusaha untuk mengikuti ajarannya, mengikuti perintahnya dengan baik dan benar hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para santri Madrasah Lansia Al-Barokah Purbalingga yang kami cintai karena Allah, sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasa, kita akan absen terlebih dahulu. Mohon nama-nama yang kami panggil untuk bisa menyampaikan kehadirannya. Bapak Agus Santoso, Ibu Andi Endang, Ibu Astuti, Ibu Bektirianti, Ibu Devi, Ibu Dwi Yuliarti, Ibu Eri Juliani Putri, Ibu Erni Maija, Ibu Eti Puji, Ibu Etika, Ibu Handayani, Bapak Harsono, Ibu Heni Yuniarti, Ibu Hikmastuti, Ibu Lis Ismiati, Bapak Muntarik, Ibu Musinem, Bapak Pujiarto, Ibu Purbaningsih, belum, Ibu Rasmini, Ibu Retni Astuti, ya sembuh Bu. Ibu Rohani, Ibu Rosida, Ibu Salbia, Ibu Siti Khotijah, Ibu Siti Nuryati, Ibu Siti Rahayu, Ibu Siti Sarifah, Ibu Siti Sugianti, Ibu Siti Surya, Bapak Sugi Hartoyo, Bapak Suharjo sakit ini ya, Ibu Sukarni, Ibu Sumarsih, Bapak Suparman. Ini tumben ini. Tumben ini biasanya sudah duluan. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Bapak Supriyo masih sakit, Ibu Surati, Bapak Margono, ini satu paket ya. Ibu Wasmiati, Ibu Wigatiningsih, Ibu Subek Tilaraning Tias, Ibu Siti Nurohayatun, belum, Ibu Sri Sugiyarti, Ibu Neni, Ibu Yulianti, Bapak Rohadi, Ibu Mai Nurhayati, Bapak Sugeng, belum ya, Ibu Wiji, Ibu Ningrum, ya. Silakan dibuka bukunya. Kemarin terakhir kita pembahasan masih terkait dengan motivasi untuk memperbanyak zikir.
Sebagaimana sebelumnya kita sampaikan bahwa zikir kepada Allah ini adalah perintah yang Allah sebutkan, ya, untuk kita memperbanyak, ya, memperbanyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya keutamaan zikir, ya, maka sebaiknya jangan pernah kita lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin kita sudah sampaikan bahwa zikir itu ada dua, zikir muqayyad, ada zikir mutlak. Zikir muqayyad terkait dengan waktu atau amalan tertentu, adapun mutlak adalah yang tidak terkait dengan waktu dan amalan tertentu. Ya, di antara cara, ya, untuk kita banyak berzikir, ya, para ulama kemudian memberikan motivasi, memberikan beberapa motivasi untuk supaya kita, ya, seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah, senantiasa terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah ada dua, ya, yang disampaikan oleh para ulama tentang bagaimana memotivasi diri kita untuk banyak berzikir. Di antara motivasi yang pertama, ketika berzikir kita perlu tahu tentang pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu, oh, berzikir itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berzikir itu ternyata pahalanya besar. Berzikir itu ternyata Allah janjikan begini begini begini. Allah janjikan banyak kebaikan. Jadi itu diantara motivasi yang pertama yang bisa terus kita pegang, ya, supaya apa? Semangat kita selalu tumbuh, ya, semangat kita selalu berapi-api untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang baru datang Pak Sugeng, kali Pak Ibu Astuti, ya. Ya. Jadi itu diantara motivasi yang pertama. Motivasi kedua yang sudah kita pelajari kemarin, bahwa ketika berzikir itu selalu membayangkan tentang keindahan surga dan juga tentang begitu kejamnya, begitu beratnya siksa di neraka. Dan itu juga termasuk yang memantik keinginan kita untuk berzikir. Ya, dengan kita membayangkan bahwa surga itu akan kita dapatkan ketika kita rajin untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita memperbanyak zikir, peluang untuk masuk neraka itu akan semakin kecil. Itu cara memotivasi diri kita. Yuk, kemarin kita sudah praktek, ya, bahwa ternyata rihlah itu diantara yang disyariatkan dalam agama banyak zikir. Ada zikir muqayyad, ada zikir mutlak. Ya, maka kondisi apapun sebetulnya kita tidak baik jika meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun zikir apa yang bisa kita perbanyak, zikir apa yang bisa kita ucapkan, ya, sesuaikan dengan kondisi. Kalau kondisi kita zikir terkait dengan amalan tertentu atau waktu tertentu, ya membaca zikir muqayyad. Adapun ketika kita hanya sekedar ingin memperbanyak zikir kepada Allah, pakailah zikir mutlak. Ya, enggak. Kemudian motivasi yang kedua yang disampaikan para ulama, apa itu? Oh, surga dan neraka, itu lupa. Surga dan neraka. Sekarang masuk ke yang ketiga. Apa yang ketiga? Ya, jadi yang ketiga itu menghadirkan kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah itu senantiasa melihat dan mendengar ucapan, ya, ucapan kita maksudnya, yakni selama kamu mengingatnya. Ya, kita akan membahas ini, ya, membahas tentang bahwa kalau kita untuk memotivasi diri kita memperbanyak zikir kepada Allah, ya, ciptakan suasana bahwa Allah senantiasa membersamai kita. Allah senantiasa melihat, memperhatikan kita. Allah itu tahu akan apa yang kita ucapkan, ya. Dan disebutkan dalam hadis, ya, disebutkan dalam hadis. Ini saya kemarin kejeruak gini. Ternyata permanen waktu kemarin itu. Sudah disimpan, ya? Sudah. Ya. Disebutkan dalam hadis
Kalau dalam buku itu hadisnya singkat, ya, inna 'inda dhanni 'abdi bi. Tapi hadisnya sebutnya agak panjang. Saya sebutkan ya, bahwa ini hadis qudsi. Hadis qudsi berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sana disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, yaqulullahu taala, pernah Allah berfirman, tapi tidak dalam Al-Qur'an, termaktub dalam hadis qudsi. Hadis qudsi niku napa, Bu? Pak? Hadis qudsi niku napa? Iya, firman Allah yang tidak masuk ke dalam Al-Qur'an. Ya, hadis qudsi. Apa kata Allah? Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Ya, aku itu kata Allah, ya, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Kalau prasangka kita baik kepada Allah, maka Allah pun seperti itu. Ya, kalau kita berprasangka jelek kepada Allah, maka yang kita dapatkan pun seperti itu. Pernah nggak ada yang berprasangka jelek sama Allah? Jujur. Pernah nggak ada yang berprasangka buruk sama Allah? Maka jangan sekali-kali lagi diulang. Kenapa? Anna, kata Allah itu, anna 'inda dhanni 'abdi bi. Saya itu tergantung prasangka hambaku kepadaku. Ya. Maka selalu harus kita punya prasangka baik kepada Allah. Apapun yang terjadi. Ya, apapun yang terjadi. Ketika Allah menguji kita dengan sakit, menguji kita dengan kurangnya harta, menguji kita dengan banyak permasalahan keluarga, menguji kita dengan tetangga yang banyak omongnya, yang cerewet, menguji kita dengan orang tua yang banyak nuntut misalnya begitu. Maka tetaplah berprasangka baik kepada Allah. Ya, mungkin Allah sedang memberikan pahala yang banyak untuk saya. Mungkin Allah sedang menguji keimanan saya. Mungkin Allah sedang ingin melihat kesabaran saya. Ya. Allah itu pasti akan memberikan yang terbaik kepada saya. Terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dilanjutkan wa ana ma'ahu idza dzakarani. Nah, ini yang tidak dalam buku. Ada ya? Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, saya itu akan bersama hambanya, hambaku, hamba Allah Subhanahu wa taala. Idza dzakarani. Ya. Jadi Allah itu akan senantiasa membersamai hambanya ketika hamba itu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, taziah, ya. Monggo, silakan. Ya. Jadi disebutkan dalam hadis itu, ana ma'ahu idza dzakarani. Kata Allah, aku itu akan membersamai mereka, membersamai hambaku itu ketika hambaku ingat kepadaku. Ingat kepada Allah itu dengan cara apa? Berzikir. Ya, makanya berzikir itu tidak hanya mengejar angka atau banyaknya jumlahnya. Makanya perlu ada penghayatan. Astagfirullah. Membayangkan dan memahami, meresapi bahwa kita sedang minta ampun sama Allah. La ilaha illallah. Kita meresapi bahwa Allah itu satu-satunya ilah yang kita sembah. Allahu Akbar. Ketika kita mendapati sesuatu bahwa Allah itu lebih bagus, lebih besar, lebih luar biasa dibandingkan yang kita dapatkan. Allahu Akbar. Ya, senantiasa zikir kepada Allah dengan cara tetap merasapi maknanya. Ya, maka dengan kita senantiasa ingat kepada Allah, Allah akan membersamai kita. Ya. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau hambaku mengingatku, berzikir kepadaku ketika sendirian, maka Allah juga akan mengingat kita. Ya, Allah juga akan membersamai kita. Ya, Allah juga akan
membersamai kita, ya. Maka pada diri Allah juga akan senantiasa mengingat kita dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika kita berzikir kepada Allah, fa in dzakarani fi mala. Kalau kita berzikir kepada Allah dengan apa? Di sebuah kumpulan, di sebuah majelis, kita tetap ingat kepada Allah. Makanya majelis apapun jangan pernah tinggalkan untuk mengingat Allah, apapun caranya. Ya, zikir itu tidak hanya sekedar mengingat Allah, itu bukan hanya sekedar zikir. Termasuk ketika majelis makan, jangan lupakan bismillah, jangan lupakan hamdalah, jangan lupakan adab-adab makan. Ketika kita rihlah, ketika bepergian, jangan lupakan Allah. Tetap ingat Allah dengan baca doa, dengan zikir tertentu, dengan senantiasa mengucapkan Masya Allah ketika melihat sesuatu yang baik, ya. Kemudian ketika melihat sesuatu yang tidak baik, apa katanya? Apa ucapannya? Alhamdulillah. Apa mau kurang pertanyaannya yang kemarin ya? Ya, Masya Allah ya. Itu diantaranya. Jadi ketika kita mengingat Allah dalam sebuah kumpulan, termasuk rihlah kemarin kita mengingat Allah, Allah itu juga akan mengingat kita di dalam sebuah perkumpulan. Apa perkumpulannya? Para malaikat. Ya, kita akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikat. Kalau kita di dunia senantiasa berusaha mengingat dan menyebut nama Allah. Ya. Jadi sekali lagi, santri madrasah ketika bermajlis apapun senantiasa jangan lupakan Allah. Baik lagi kumpul keluarga, ya, jangan cuma sendau guru, ada momen tetap kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada silaturahim, jangan lupakan ada kajian di situ. Ya, ada nasihat yang bisa disampaikan di situ untuk dalam rangka mengingat Allah dalam majelis itu. Ya, apapun majelisnya, apapun perkumpulannya, selama perkumpulan itu baik, jangan tinggalkan Allah. Jangan lupakan Allah. Tetap harus kita berusaha untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti ya, ketika kita mengingat Allah, ya, senantiasa berusaha teringat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kelompok majelis, Allah itu akan menyebut-nyebut kita di majelis yang jauh lebih baik, yakni majelisnya para malaikat. Wa in taqarraba ilayya bisibrin. Kalau seandainya kita mendekatkan diri kepada Allah, ini kata Allah, ya. Kalau seandainya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sejengkal niku napa? Sekilan. Ya kan? Sejengkal itu sekilan. Maka kata Allah, taqarrabtu ilaihi dzira'an. Maka aku akan mendekati hambaku itu sehasta. Seberapa sehasta? Ya, sampai sini apa sampai sini? Sampai sini apa sampai sini? Ayo. Hasta. Sekilan segini. Sehasta seberapa? Sini sampai sini apa sampai sini? Hah? Iya, sampai siku atau sampai lengan? Itu hasta. Coba Google. Sampai siku nggih. Pemahaman saya itu hasta sampai siku. Ini hasta ini. Ini satu lengan. Kalau ini satu hasta. Gini, pengukuran satu hasta itu begini. Apa? Napa jawabannya, Pak? Ya kan? Dari siku sampai jari tengah ini yang paling panjang, ujung jari sampai itu satu hasta. Jadi Allah, ketika kita mengingat Allah segini, Allah akan mengingat kita segini. Ya, yang kita dapatkan dari mengingat Allah jauh lebih banyak daripada yang kita kerjakan. Apa yang kita hasilkan dari mengingat Allah itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan
kita mengingat Allah. Kita mengingat Allah sejengkal, Allah mengingat kita satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an. Kalau kita mengingat Allah, kalau kita berusaha dekat kepada Allah. Dekat kepada Allah itu apa maksudnya sih? Berusaha untuk mentaati perintah Allah. Ya, dhira'an satu hasta. Maka kata Allah, taqarrabtu ilaihi ba'an. Maka Allah akan mengingat kita sedepa. Ayo, satu depa itu berapa? Kepakan tangan. Kepakan tangan. Jadi ujung jari kiri sampai ujung jari kanan. Itu satu depa. Ya kan? Ini satu hasta, ini satu depa. Ya. Wa in atani yamsi. Kalau hambaku datang kepadaku dengan berjalan. Kata Allah, ataituhu harwalah. Maka aku akan mendatanginya dengan cara berjalan cepat. Yamsi itu jalan pelan, santai. Al-harwalah itu kayak lomba jalan yang cepat banget itu. Nah, gitu. Artinya, ya, ketika kita berbuat baik kepada Allah, ketika kita mengingat Allah, ketika kita berusaha terus mengikuti perintah Allah, hasil dari itu jauh lebih banyak dibandingkan usaha kita mengingat Allah. Ya, maka ya, jadilah hamba yang senantiasa berusaha mengingat Allah. Dengan kita mengingat Allah, Allah akan membersamai kita. Ya, ingat, sesering kita mengingat Allah, maka kita senantiasa akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya dibersamai oleh Allah? Ya. Allah bersama hambanya. Allah bersama hambanya, atau Allah membersamai hambanya. Itu maknanya dua. Secara umum, secara khusus. Ya, ketika Allah akan membersamai hamba, membersamai seseorang, itu maknanya dua. Kebersamaan Allah dengan hambanya secara umum, ya, yang satu secara khusus. Yang umum, ya, maksud Allah membersamai hambanya secara umum. Secara umum itu maksudnya apa? Seluruh manusia. Allah pasti akan membersamai seluruh manusia, tidak terkecuali muslim ataupun non-muslim. Allah itu akan membersamai mereka. Apa maksud daripada itu? Maksudnya, Allah melihat, Allah mengawasi. Allah itu kalau penting diangkat aja. Allah melihat, Allah mengawasi, Allah mengetahui apa yang dikerjakan oleh seseorang. Baik yang baik ataupun yang buruk. Ini maksud Allah membersamai setiap manusia. Bersifat umum, semua manusia itu akan dibersamai oleh Allah. Maksudnya apa? Allah melihat semua manusia, Allah mengawasi semua manusia, Allah mengetahui apa yang dikerjakan oleh setiap manusia.
baik yang dikerjakan itu perkara baik atau perkara yang buruk. Ini berlaku untuk setiap manusia. Jadi tidak ada satu manusia pun yang luput dari pengawasan Allah, yang luput dari pengetahuan Allah, yang luput dari penglihatan Allah. Tidak ada yang pernah luput. Ya, manusia yang tinggal di hutan sekalipun, di mana lagi? Gua. Apa ada yang tinggal di gua? Gitu. Ini secara umum. Adapun secara khusus, ini hanya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Termasuk orang-orang yang senantiasa berzikir. Apa maksudnya? Ya, kebersamaan Allah dengan hambanya secara umum itu apa maksudnya? Memberikan pertolongan kepada hambanya. Ya, memberikan pertolongan kepada hamba. Dan juga penjagaan. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah nanti akan ditolong dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolong dari apa? Pertama, dari bahaya bisa. Terus? Dari apa, Bu? Dari keimanannya supaya tidak goyah. Terus dijaga apa lagi, Bu? Pak? Hah? Godaan setan. Makanya ketika kita di antara zikir yang kita ucapkan ketika kita ingin ditolong oleh Allah dari godaan setan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kan bentuk penjagaan, pertolongan dari Allah dengan bentuk memberikan penjagaan dari godaan setan. Ya. Ini makna khusus. Makna khusus artinya apa? Ini hanya untuk orang-orang tertentu. Ya. Kalau ini untuk berlaku semua manusia. Ya. Kalau kita ingin secara khusus dibersamai oleh Allah dengan ditolong dan dijaga oleh Allah, maka ayo jadilah orang-orang yang khusus pula. Bagaimana caranya? Beriman kepada Allah, diantaranya dengan cara memperbanyak zikir. Kalau ditolong sama Allah, dijaga sama Allah, seneng enggak? Wah, seneng banget itu. Ibaratnya begini. Ya, ibaratnya begini. Ada istri. Ya, diperhatikan sama suaminya, dijaga sama suaminya, ya. Kemudian diberikan banyak perhatian sama suaminya. Kira-kira istri senang apa enggak? Oh, senang. Ya. Enggak ada istri kemudian ngomong, "Ini senang-senang belas," enggak ada itu. Pasti ngomongnya senang. Ya, itu baru hanya sekedar dunia loh. Ya, yang perhatian manusia itu ada batasnya. Ya. Yang perhatian manusia itu bisa sesekali waktu berubah. Allah perhatiannya itu jauh melebihi itu. Allah perhatiannya jauh melebihi itu. Yang perhatian kecil saja itu membuat kita bahagia, apalagi bentuk perhatian dari Allah yang lebih besar. Karyawan misalnya diperhatikan sama bosnya, ditanya, senyum, gimana kabarnya? Nah, keluarganya senang nggak kira-kira itu? Wah, senang banget itu, luar biasa. Kalau karyawan diperhatikan bosnya itu, semangat kerjanya itu, ya kan? Ya, istri juga diperhatikan suaminya, pokoknya melayaninya itu dengan semaksimal mungkin. Ya kan, Bu? Kalau suami nggak perhatikan sama suami memperhatikan, kira-kira pelayanannya sama apa beda? Harusnya sama. Itu harusnya sama sebetulnya. Itu mah faktanya berbeda gitu ya. Faktanya kan beda kan gitu. Harusnya sama, tapi faktanya beda. Ya, faktanya berbeda. Ya, maka
Ini contoh tidak sama dengan maksud bahwa Allah akan memperhatikan kita, Allah menjaga kita, menolong, itu beda Bang, jauh sekali. Cuma dari hal kecil saja seperti itu kita merasa sangat senang, rasa sangat bangga, sangat menenangkan jiwa, apalagi ketika kita mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita mendekati Allah, maka Allah pun akan dekat kepada kita. Ya, fadhkuruni adzkurukum. Ya, kata Allah, siapa yang mengingatku, maka aku akan mengingatnya. Ya. Maka mari kita berusaha istiqomah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, di antara cara untuk kita merasa bahwa Allah senantiasa bersama kita, ya, maka Rasulullah menyampaikan, in ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau ketika beribadah seolah-olah engkau itu melihat Allah. Wa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau engkau tidak bisa membayangkan bahwa kita melihat Allah ketika beribadah, maka bayangkan seolah-olah Allah itu senantiasa melihat kita. Ya. Melihat ini bagaimana maksudnya? Melihat Allah ini bagaimana maksudnya? Maksudnya melihat dengan ilmu. Ilmu itu gimana maksudnya? Kita berusaha mengetahui nama-namanya, sifat-sifatnya, ya. Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita mengimani dan mengetahui Allah itu namanya apa saja. Ya. Apal enggak? Apal buatan? Ya, orang kudu hafal sih orang, tapi kan paling tidak kita kenal bahwa Allah itu Maha Pengampun segala dosa, Allah itu Maha Pemberi rizki yang tidak pernah habis, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, macam-macam. Itu luar biasa. Dengan kita mengenal itu, maka kita akan seolah-olah senantiasa dekat dengan Allah dan seolah-olah bisa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gitu nih. Jadi yang ketiga, motivasi diri untuk memperbanyak zikir diantaranya adalah itu, senantiasa berusaha mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan merasa bahwa Allah akan membersamai kita, kebersamaan secara khusus. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum lanjut ke keutamaan motivasi yang keempat. Ada? Tadi ketika kita lupa. Maksud saya tadi menanyakan aduh hujan. Nah itu kan bentuk apa ya, bentuk tidak relaan atau sadar atau tidak sadar. Prasangka. Maksudnya berprasangka buruk kepada Allah. Ya. Aduh hujan. Dan seterusnya. Itu kadang-kadang kita ucapkan tidak dengan sadar. Istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Iya. Makanya sebetulnya prasangka buruk itu kadang-kadang memang muncul secara spontanitas. Ya, itu biasanya begitu, ya. Ya, bukan spontanitas juga. Itu diantara efek sebetulnya dari hati kita kurang berimannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya. Ya, makanya muncullah seperti itu, biasanya begitu. Dan itu bisa diperbaiki. Itu bisa diperbaiki. Dengan apa cara memperbaiki? Itu kita semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha baik, Allah itu pasti mengetahui yang terbaik untuk hambanya. Allah itu, ketika kita paham Allah itu seperti itu, kita tidak akan pernah punya prasangka selain prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah punya prasangka selain prasangka baik kepada Allah Subhanahu. Isinya Quran apik tok prasangka kita kepada Allah. Kalau kita sudah kenal Allah, kalau kita sudah mengetahui nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Karena tidak ada satupun perbuatan Allah yang buruk kepada kita. Ada? Tidak akan mungkin ada. Seberat apapun ujian yang kita terima, ternyata itu adalah bentuk cintanya Allah kepada kita. Bayangin itu, disebutkan dalam sebuah hadis itu, ada orang di akhirat nanti, ya, namanya ada dua orang. Satu itu orang yang senantiasa kalau berdoa itu dijabah.
Ya, jadi orang seperti ini ada nanti di akhirat. Yang kedua, ada orang yang dia itu kalau berdoa nggak seolah-olah nggak diijabah, tapi seolah-olah itu ujiannya berat. Jadi ujiannya berat, tapi nggak ada, seperti tidak ada solusinya. Bukan tidak ada solusinya, ada solusinya, cuma seperti merasa tidak ada solusinya. Ya, jadi dia berusaha sabar atas ujian yang tidak pernah berhenti. Ya, ternyata ya orang yang ujian tidak pernah berhenti itu, yang dihadapi dengan sabar, tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah, dia punya derajat lebih tinggi dibandingkan yang kedua, yang pertama. Yang ketiga, dia itu selama di dunia tidak punya prasangka buruk kepada Allah. Setiap keadaan apapun berusaha untuk berprasangka baik. Motornya hilang, duitnya hilang, orang yang kita cintai meninggal, misalnya apalagi kecelakaan, bedaknya bedaknya ketetesan udan jalaninya. Ya intinya ya intinya jangan pernah berprasangka jelek. Ya sebagian orang kan itu tadi berprasangka bahwa Allah orang ngertinya lagi dagang apa ya. Udah kan ngerti aku lagi dagang es aja udan. Ya udah. Orang kan kadang-kadang punya prasangka begitu. Ya. Jadi dihilangkan prasangka-prasangka seperti itu. Begitu nggih? Ada yang lain mau tanya terkait poin yang ketiga? Kalau nggak ada, kita masuk poin yang keempat. Poin yang keempat, menghadirkan, ya ketika berzikir itu menghadirkan di dalam hati bahwa zikrullah akan menjadi pelindung diri dari setan yang senantiasa mengganggu manusia selama hayat digandung badan. Panjang tapi mudah dipahami bahwa zikir itu bisa menjadi penangkal setan. Bukan penangkal setan yang dimaksud adalah genderuwo teka terus hilang, bukan. Bujungan teka terus mabur, bukan. Setan di sini adalah godaan. Jadi zikir itu penangkal godaan setan. Ya, zikir itu penangkal dari godaan setan. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat ke-36. Fussilat ayat 36. Ya, nanti dilihat di rumah ya. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat ke-36. Apa yang Allah sampaikan? Wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun. Jika setan mengganggu kalian dengan gangguan-gangguan, fasta'idz billah, maka mintalah perlindungan, pertolongan kepada Allah. Ya, innahu was-sami'ul alim, karena sesungguhnya Allah ini maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi ketika ada gangguan setan yang ada pada diri kita, segera ta'awud, minta perlindungan kepada. Kira-kira kapan kita diganggu setan? Oh, sama-sama lagi. Panjenengan merasa? Oh, rasa. Pak Wargono itu salah satu yang merasa ini. Mau kebaikan susah. Iya. Jadi setan mengganggu manusia itu full time. Nggak ada part time, itu nggak ada. Setan istirahat dulu lah, yang kesel goda manusia. Arep rihlah disit. Nggak ada tuh. Nggak ada tuh ceritanya setan itu istirahat dari mengganggu manusia. Bahkan setan itu upayanya keras sekali untuk mengganggu manusia. Upaya setan, kerjanya setan mengganggu manusia itu dengan usaha yang sangat keras. Ya, apa bukti bahwa setan mengganggu manusia dengan upaya yang sangat keras? Perhatikan surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Al-A'raf
16, 17. Itu bukti bahwa setan bekerja keras untuk apa? Mengganggu manusia. Ya, ini bukti bahwa setan itu tidak tidak santai dalam mengganggu manusia. Setan itu berusaha keras bagaimana caranya supaya manusia itu ikut jalannya setan. Allah berfirman, qala fabima aghwaytani. Disebutkan di situ, iblis mengatakan di dalam Al-Qur'an itu Allah mengatakan bahwa di situ diceritakan bahwa iblis mengatakan fabima aghwaytani. Ya, karena Allah sudah menghukum iblis itu tersesat. Ya, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Maka setan dari golongan jin alias iblis itu berjanji. Ketika iblis itu sudah dinyatakan tersesat oleh Allah, iblis kemudian berjanji. Apa janjinya iblis? Maka aku akan benar-benar, akan sungguh-sungguh menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Dengan seperti apa yang dilakukan setan untuk menghalangi manusia dari jalan yang lurus? Ya, lihat, perhatikan. Summala atainahum minal mimbaina aidihim wa min khalfihim. Cara yang pertama yang dilakukan setan untuk menghalang-halangi kita masuk surga, untuk menghalang-halangi kita dari perintah Allah. Setan itu datang baik dari bagian depan maupun belakang. Ngarep ora tenging sekang buri. Ya. Wa an aimanihim wa an syama'inihim. Ora tenging ngarep karo buri, kanan dan kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Maka dengan upaya setan yang seperti itu tadi akan didapati banyak orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi setan itu upayanya nggak cuma wah ora tenging ya wis lah, ora. Dia cari jalan lain. Dia berusaha cari jalan lain. Ya, misal arep mangkat madrasah kok jenawang-awangan temen, matane piar-piar ngantuk. Lah, orang mangkat. Ustaz, WA, maaf Ustaz, hari ini nggak bisa berangkat, izin ada keperluan, misalnya gitu. Misalnya, kalau caranya setan nggak begitu. Caranya setan ini nggak bisa, cari jalan lain. Yang penting tujuannya itu tadi. Bukan menghalalkan cara, menggunakan berbagai cara. Ya orang jadi halal maksudnya gue orang. Ya, menggunakan berbagai macam cara untuk mencapai tujuan. Sebagaimana kita nih santri madrasah di sini, supaya tetap bisa belajar bagaimana caranya untuk bisa tetap berangkat. Wah gitu, gitu. Kan biasanya begitu sekarang. Berusaha untuk ngatur waktu, berusaha untuk menjadwalkan bagaimana untuk mengalahkan ini dan itu demi bisa belajar ilmu agama. Setan agar targetnya tercapai, manusia tersesat, manusia banyak yang nggak bersyukur, dia berusaha untuk mengganggu manusia dari berbagai macam cara. Ya, jadi setan itu mengganggu manusia baik dalam kebaikan dan juga keburukan, Pak. Bukan dalam keburukan, toh. Setan itu akan menggoda kita baik ketika kita dalam kebaikan maupun kalau dalam keburukan panjenengan maksud. Sekarang dicontohkan setan itu menggoda kita dalam ketika kebaikan. Apa contohnya? Kita lagi baik, kita lagi mengerjakan kebaikan, tapi setan hadir di situ. Nah, itu tadi. Kita lagi sholat saja, setan itu nggak nyerang ganggu kita. Orang kemudian lah, lagi sholat cuma diganggu yang angel. Enggak, tetap rabas. Hajar itu diganggu. Allahu Akbar. Kesi rokangat loh, apa teluh.
Ya. Allahu Akbar. Kuncinya mau tak gelangan dia. Kemutan kan ya. Itu diantara caranya setan menggoda kita ketika dalam Allahu Akbar. Niat dari sholat awal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika lagi takbir, jebule jejerene setan. Jebulene jejerene wong penting lah ibaratnya gitu. Kiana, masya Allah, ibu menteri misalnya, ibu menteri, mas, kepriwecaran ketuan paling soleh gitu ya, paling solehah gitu ya, itu bisa jadi. Atau ketika sedekah, baik nggak? Baik. Setan tetap akan hadir di situ. Saya nggak lagi ngomong orang di syuting itu benar loh ya. Boleh. Sedekah itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Walaupun sembunyi itu lebih baik. Tapi yang muncul di situ adalah akhirnya apa? Ada rasa ria. Ya, rasa ingin mendapatkan pujian dari orang, itu setan hadir di situ. Jadi bukan ketika kita lagi dalam keburukan tok, tapi ketika kita melakukan kebaikan pun begitu. Termasuk ketika kita melakukan kebaikan, dijerumuskan oleh setan melakukan kebaikan-kebaikan yang berlebihan. Maksud berlebihan enggak? Yakni melakukan kebaikan yang seolah-olah itu memang bukan kebaikan, tapi seolah-olah kebaikan. Tidak ada ajaran dari Rasul, tapi tetap dikerjakan. Ya, itu setan ganggu itu, mengganggu kita mengerjakan kebaikan, seolah-olah kebaikan, padahal itu bukan kebaikan. Begitu. Makanya banyak yang terjadi begitu. Ketika di Masjidil Haram kemarin kita lihat, banyak orang yang seolah-olah baik ketika di Ka'bah itu, ya, di ya Allah, kainnya, di kain kiswahnya, banyak orang yang berlebihan. Rasul tidak pernah melakukan begitu, tapi orang tergoda setan untuk melakukan hal-hal yang berlebihan. Ya, contoh kita memperlakukan kuburan. Ada nggak orang yang berlebihan di kuburan dengan menganggap itu ibadah? Banyak. Ya, padahal Rasulullah ada nggak tata cara kita berziarah ke kuburan? Ada. Tapi memang ada batasannya. Ketika banyak orang tergoda setan untuk melakukan ibadah seolah-olah ibadah, tapi itu sebetulnya bukan ibadah. Jadi sekali lagi, setan itu menggoda kita 24 jam, orang mandek, orang turu. Tidak akan pernah bahkan Bu, Pak, bahkan setan itu akan tetap menggoda kita ketika saat akan sakaratul. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa dalam sebuah hadis disebutkan, A'udzubika ayyatakhabbaqani syaitan indal maut. Allah meminta perlindungan kepada Rasulullah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jangan sampai kalah dari setan. Kalah maksudnya bagaimana? Kalah dari godaannya. Kalah dalam masalah agamanya. Setan ketika orang akan sakaratul maut itu masih berusaha menggoda untuk menyesatkan supaya tidak masuk. Biar masuk, jadikan. Setan itu menggoda kita, lagi golet kanca. Buat nemenin di mana? Karena sudah dipastikan iblis itu penghuni tidak ada. Iblis penghuni surga itu nggak ada. Tapi kalau jin ada. Iblis itu tidak ada penghuni surga, nggak ada. Iblis dijamin, sudah dijamin masuk. Mereka lagi nyari teman. Yang dicari salah satu targetnya adalah panjenengan mau nemenin iblis di neraka? Aja gelem. Mulane nek digoda setan dilawan. Aja ya ngono lah, bodoh ngono. Jangan.
Akhirnya nggak berdaya, jangan lawan, karena kita nggak mau jadi temannya setan, gitu loh. Paham? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan, ya kan? Setan yang goda, aja dituruti godaannya. Jangan dituruti, lawan. Ya, lawan. Dalam maning puasa. Ya, wetenge kruyuk. Sifat setan. Ya, kalau setan dari golongan jin dibelenggu tuh. Cuman manusia itu kan punya sifat sebagaimana setan. Mulai itu kencot, dah mangan kamar mandi luar katon. Dituruti tuh. Kerugian itu akan menimpa diri. Gak usah nuruti apa maunya setan, dilawan. Bagaimana taunya Ustadz? Ini maunya setan apa maunya malaikat? Gimana taunya? Malaikat pasti akan menyuruh kita kepada kebaikan. Setan akan menyuruh kita pasti sebaliknya. Itu sudah. Kalau saatnya sholat kok kita jadi kemudian jadi ngantuk, kira-kira itu ajakan setan apa ajakan malaikat itu kira-kira? Ya, ketika kita, misalnya, ketika anak di rumah ngeyel, dibilangin tidak nurut, kita jengkel, kita kesel, kita ngamuk, itu ajakannya setan atau malaikat? Aja diturut. Jangan diturut. Gimana? Ben, itu maunya setan memang begitu. Itu maunya setan memang begitu. Jangan dituruti sudah. Kalau kita nggak mau jadi temannya setan. Kira-kira sanggup nggak ini? Oh, sanggup apa orang malah langsung pada menang. Berusaha sekuat tenaga. Kalau seandainya kita meminta ingin dimudahkan perjuangan kita melawan setan, ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nggih. Gitu. Ya. Dan melakukan beberapa hal yang disyariatkan dalam agama. Contoh, marah. Marah itu bisa dipadamkan dengan apa? Berwudu. Itu melakukan hal-hal yang disyariatkan dalam agama. Kalau kita merasa bahwa ini setan saya lagi nempel ini, nyongkon jengkel, nyongkon ngamuk wudu, silakan berwudu. Ya, jangan kemudian orang bisa sekali-kali yang kudu muntah Wah, ora kayak gini kok malah jadi kebanjur gimana kan itu setan bikin trik bagaimana kita ngikuti kemauan mereka. Termasuk dalam rumah tangga tuh, suami sing lanang mesti duwe alane, sing wadon mesti duwe ora bakalan anak suami, orang anak alane, ora bakal anak perempuan atau istri yang enggak ada nikahlah sama malaikat kalau kepengen begitu. Nikahlah sama bidadari kalau begitu. Kalau panjenengan masih nikah sama manusia, siap-siap menerima jangan dipermasalahkan masalah yang kurang-kurang itu. Tinggal kita diperbaiki masing-masing. Ayo kita bersama sama sebagai pasangan. Jangan dijadikan itu permasalahan, malah justru menjadi perpecahan. Gemuyun iku setan. Setan kalau ada suami istri bercerai karena setan, godaan setan, itu setan langsung naik pangkat itu. Setan langsung naik pangkat itu. Ya. Makanya jangan hal-hal kecil diperbesar. Dalam rumah tangga itu jangan. Ya. Jadi suami tetap jadi suami yang baik. Istri tetap jadi suami yang tetap jadi istri yang baik. Kekurangan itu manusiawi. Pasti dari kekurangan itu punya kelebihan. Nggak mungkin kurang habis bakal itu. Mesti ada lebih ya. Mesti ada bagusnya di balik kekurangan. Ya.
Jadi sekali lagi saya ingatkan, setan itu tidak akan pernah bosan mencari cara untuk menggoda manusia. Nek cara ini sudah usang, lah kayaknya sangel gitu. Golek cara liane. Kalau orang sudah imannya tinggi kepada Allah, kok digoda dengan cara harta, dengan cara lawan jenis, nggak mampu. Cara lain itu menyesatkan pemahaman, ya, membuat pemikiran yang salah tentang agama, itu disesatkan di situ. Makanya hati. Godaan setan itu tidak akan pernah berhenti sampai kapan? Sampai kiamat. Maka kita juga jangan pernah lelah untuk terus berjuang melawan perang yuk kita sama setan. Tapi kan karena setan gaib ya, perangnya kita bukan pakai senjata, tapi dengan keimanan, dengan ilmu, dengan keimanan. Ya, jadi sekali lagi, ya, setan itu menggoda kita ketika kita melakukan keburukan ataupun juga ketika kita melakukan kebaikan. Nih, jadi sekali lagi, kalau panjenengan merasa melakukan keburukan, tahu bahwa itu tahu itu adalah termasuk godaan setan, segera sadar, ampun ngeyel. Ada orang begitu, dikasih tahu, Mak, Bapak itu nggak baik, ini tidak sesuai dengan agama, ini melenceng dari agama. Orang bisa, bener, menurut kota bener, ya gitu, jangan. Saya pernah tuh ngomong, ada orang yang ngajak untuk diskusi gitu lah, bukan diskusi sebetulnya, ngajak untuk sharing. Usai saya punya masalah, saya punya persoalan, diantaranya adalah terkait pekerjaan. Pekerjaan beliau itu terkait, ya intinya beliau kerja di perusahaannya itu sering dapat kiriman barang gitu ya, yang beliau bagian penerimaan kiriman. Yang sering terjadi, beliau itu sering dapat tips dari sang pengirim barang. Tips itu halal apa haram? Tips itu halal apa haram? Haram. Tips itu haram ketika dia menjadi karyawan. Harus dilaporkan kepada bosnya. Ketika saya sampaikan, Pak, itu haram. Itu bukan milik panjenengan. Panjenengan di situ sudah digaji sama bos. Panjenengan itu sebagai wakil bos. Jangan menerima apapun di luar yang diberikan oleh bos panjenengan. Kalau panjenengan mendapatkan sesuatu, laporkan ke bosnya. Oh ya nggak bisa, Ustaz. Ini kan rezeki. Noplok. Dikasih tahu bahwa ini caranya setan untuk membuat panjenengan tersesat, mendapatkan harta haram yang dampaknya berat nanti. Harta haram itu kan dampaknya berat, sampai ke istri, sampai ke anak, bahkan sampai ke kendaraan kita itu nanti. Ya, maka harus hati-hati. Nah, ketika ada orang yang kemudian meluruskan, ketika ada orang yang mengingatkan bahwa itu keburukan, terima. Oh, gitu ya. Kalau memang sumbernya kebaikan itu ada, sampaikan iya. Terima itu, jangan kemudian dilawan. Kalau kita sudah ngelawan, kita sudah masuk ke dalam perangkapnya, itu bahaya. Bu, pakai jilbabnya, jangan dilepas jilbabnya, karena pakai jilbab itu harus. Yang enggak Ustaz, itu kan kalau bagi ustadzah, itu misalnya salah gitu. Kalau yang enggak ustadzah ya orang papa, ya apa maning kula wong desa, misal gitu alasannya. Itu nggak boleh begitu. Karena apa? Karena menutup aurat itu wajib, membukanya masuk ke dalam gangguan atau godaan setan. Itu dan setan menggoda manusia itu dengan berikut alasan-alasannya, Bu. Pak, setan menggoda manusia untuk melakukan keburukan itu dengan berbagai macam alasannya. Mulane ana wong sing demut nang ngotot ora gelem, salah ya karena sudah dikasih alasannya sama setan. Oh bener, tenang baik, alasanmu kiye, ya gitu. Makanya ngotot, ya kan? Makanya hati-hati, ya. Makanya hati. Oh sudah habis ya? Gelis temen. Baik,
Ya, itu yang dapat kami sampaikan ya sedikit. Eh, kita tutup pelajaran kita pagi hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.